Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini serta generasi muda yang saya sayangi, kita akan melanjutkan membaca tafsir Al-Azhar, yaitu pada ayat yang ke-26 sampai ayat 28 dari surah An-Nisa, masih pada juz yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ayat 26. Allah hendak menerangkan kepada kamu dan hendak menunjuki kamu tentang cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang yang sebelum kamu, dan Dia hendak memberi tobat atas kamu, dan Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. 27. Dan Allah hendak memberi tobat atas kamu, tetapi orang-orang yang bertelurkan syahwat-syahwat mereka ingin hendak membelok dengan belokan yang besar. 28. Allah hendak meringankan tanggungan kamu karena telah diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Sudahlah diterangkan pada ayat-ayat yang terdahulu tentang siapa-siapa perempuan yang haram dinikahi, sejak dari mahram sampai kepada perempuan yang bersuami. Dengan ayat 26 ini Allah menerangkan maksudnya, menjelaskan semua. Allah hendak menerangkan kepada kamu dan hendak menunjuki kamu tentang cara-cara yang ditempuh oleh orang-orang yang sebelum kamu. Pangkal ayat 26. Yaitu diterangkan Allah siapa yang tidak boleh dinikahi, supaya teraturlah nasab keturunan kamu dan eratlah hubungan kekeluargaan, sebab sejak dari pangkal surah sudah dijelaskan pertalian takwa kepada Allah dengan memelihara arham, yaitu pertalian kekeluargaan. Sejak zaman dahulu kala, dengan diberi tuntunan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul, sudahlah manusia menjadi manusia, hidup yang teratur, terang ibu dan terang ayah karena perkawinan itu diatur. Diadakan yang terlarang, ada yang asli, seperti ibu dan anak perempuan, bertali dengan saudara ayah dan saudara ibu, dan cucu dan kemenakan, dan ada pula dipertalikan karena air susu, dan ada lagi pertalian karena bermertua dan bermenantu. Yang kurang jelas tetapi ditolak oleh perasaan halus, sebagai mengawini janda ayah dijelaskan larangannya. Dihormati perbentangan orang lain, yaitu supaya jangan mengganggu istri orang. Dianjurkan nikah, dijauhkan sangat zina dan pergaulan bebas. Memelihara piaraan daripada berzina lebih baik mengawini budak, dan Dia hendak memberi tobat atas kamu. Yaitu kalau di zaman yang sudah-sudah ada yang terlanjur misalnya mengawini janda bapak, mulai peraturan ini telah keluar, hentikanlah pergaulan yang telah dilarang itu hingga kini. Kesalahan yang lampau diberi tobat oleh Allah. Jika telah terlanjur beranak di waktu itu, anak itu diakui juga sebagai anakmu. Jika di zaman dahulu kamu beristri lebih dari berempat, dengan datangnya ayat ini, tinggalkan atau ceraikanlah yang selebihnya. Bahkan kamu tidak kuat memikul yang berempat itu, boleh pula kamu ceraikan biarpun tinggal satu. Dan Allah adalah Maha mengetahui betapa banyaknya kekacauan pergaulan di zaman jahiliyah, tetapi Dia Maha bijaksana. Ujung ayat 26. Sehingga dikeluarkan peraturan yang akan kamu pakai buat selama-lamanya, yang tidak boleh berubah lagi.
Tutup lembaran yang lama, buka lembaran yang baru. Begitulah kebijaksanaan Allah. Dan Allah hendak memberi tobat atas kamu. Pangkal ayat 27. Sekali lagi Allah ulangi bahwa Allah selalu bersedia memberi tobat kepada kamu agar kamu pun selalu pula mendekati Allah dan memohon ampunan kepadanya. Karena meskipun peraturan sudah diadakan dengan sempurna dalam hal perkawinan, mungkin ada lagi kelalaianmu dalam hal yang lain, sebab banyaklah soal di dalam kehidupan ini yang akan kamu hadapi. Meskipun kamu telah nikah dengan sah, kamu tidak berzina, kamu tidak merusak kesucian mahram, kamu tidak menikahi janda ayahmu, kamu tidak memelihara perempuan di luar nikah, namun dalam hal yang lain tentu akan ada juga salahmu. Entah tersengaja, entah tidak, segeralah membersihkan jiwa dari perangai-perangai yang tercela. Tetapi orang-orang yang memperturutkan syahwat-syahwat mereka ingin hendak membelok dengan belokan yang besar. Ujung ayat 27. Tampak pertalian pangkal dengan ujung ayat. Orang yang beriman diberi peringatan oleh Allah bahwa Allah selalu sedia memberikan tobat. Kita sudah mengetahui arti tobat ialah kembali. Iman yang sejati ialah selalu tobat, meskipun tidak pernah berbuat dosa besar. Namun tiap waktu bertobatlah dan kembalilah kepada Allah. Karena dengan itu hawa nafsu dan syahwat akan dapat dikekang atau dikendalikan. Adapun orang yang tidak bertobat, tidak mengingat hubungannya dengan Allah, hawa nafsu dan syahwat-syahwatnya yang macam-macam tidaklah akan dapat dikendalikannya. Sehingga meskipun peraturan Allah telah ada, mereka akan mencari dalih juga memutar-mutar dan membelok-belokkan peraturan Allah untuk mencapai hawa nafsunya. Misalnya, halal beristri sampai 4 dan haram kalau lebih. Orang yang perturutkan hawa nafsu bergantung kepada halal dengan mudah menceraikan istrinya dan kawin lagi. Ceraikan dan kawin lagi, dan istri tetap 4 padahal anak telah berserak-serak. Diatur pula oleh Allah bahwa kalau telah talak 3 kali, talak bain namanya, tidak boleh berkesurutan lagi. Sebelum si perempuan kawin lagi dengan laki-laki lain, orang yang berturutkan syahwatnya dibelokkannya peraturan itu menurut kehendak syahwatnya, diupahnya kambing pinjaman, taisul musta'ar, yaitu cina buta buat kawin dengan jandanya. Sehabis disetubuhi 1 kali supaya diceraikan dan dia pun nikahlah kembali dengan perempuan itu. Banyak lagi contoh yang lain. Peraturan Allah bisa dipokroli secara pokro bambu karena memperturutkan syahwat, sehingga matilah hikmah agama yang begitu tinggi dan mulia. Orang yang beriman bertobatlah kepada Allah walaupun sebelum berbuat pembelokan atau penyelewengan seumpama demikian. Salah satu dari pembelokan itu adalah apa yang namanya orang nikah mut'ah, yaitu mengawini seorang perempuan dengan perjanjian hanya akan bercampur gaul selama beberapa hari saja, atau beberapa minggu, atau sebulan 2. Dengan telah ada niat terlebih dahulu di kedua belah pihak bahwa itu ini adalah nikah sementara waktu. Yang ajaibnya dalam menghalalkan nikah mut'ah ialah perempuan yang dinikahi tidak dimasukkan ke dalam daftar istri, sehingga kalau istrinya sudah 4, istri yang dinikahi secara mut'ah tidak dimasukkan pada yang kelima. Betul-betul hanya semata-mata untuk melepaskan ketagihan belaka. Adapun mazhab yang menghalalkan mut'ah ini pada umumnya ialah mazhab Syiah. Kaum Syiah mengatakan bahwa istri mut'ah tidak mendapat warisan kalau lakinya mati, tidak wajib diberi nafkah selain mahar pertama, tidak ada lafaz talak kalau dia diceraikan, dan tidak pula ada iddahnya. Memang menurut riwayat dalam permulaan peperangan Rasulullah SAW menghalalkan mut'ah. Menurut penyelidikan ahlu sunnah, Nabi menghalalkannya di permulaan peperangan sebagai jalan berangsur atau tadarij untuk menghapuskan perzinaan. Pendeknya, mengambil perempuan merdeka menjadi istri selama singgah di suatu tempat dan kemudian tempat itu ditinggalkan pula telah terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Setelah permulaan terjadi perang dalam Islam, Nabi belum menegurnya melainkan dilegalisasi atau diakui sebagai suatu kenyataan. Daripada pergi merampoki istri orang, lebih baik disalurkan dengan nama mut'ah sehingga tidak merusak rumah tangga orang lain dan jelas siapa perempuan yang beristri sementara itu. Yang kelak jika ada anak, sahlah menjadi anak daripada laki-laki yang menyetubuhinya. Tetapi kemudian cara seperti ini ditutup mati dan diharamkan, lalu disalurkan kepada perempuan tawanan, yaitu sebab laki-laki di negeri itu telah habis mati. Perempuannya menjadi tawanan belaka, tidak pula sanggup menebus diri. Menjadilah mereka hak kepunyaan penguasanya, yaitu jadi budak. Dengan hapusnya mut'ah demikian habis pula lah kerakusan dan kehausan perang yang dapat merusakkan diri sendiri. Tetapi sungguh pun demikian, ada riwayat yang menerangkan bahwa Ibnu Abbas berpendapat bahwa peraturan mut'ah masih tak berlaku sewaktu-waktu. Menurut riwayat dari salah seorang maulanya atau bekas budaknya, lalu dimerdekakannya dan menjadi muridnya. Mut'ah diperbolehkan oleh Ibnu Abbas di waktu saat yang sangat terpaksa, seperti bolehnya makan daging babi jika makanan lain tidak ada lagi. Ibnu Abbas pun menetapkan bahwa jika lahir anak dari perkawinan mut'ah, anak tersebut tetap anak dari si laki-laki tersebut, artinya tetap terdapat bagian waris. Menurut riwayat lain, Ali bin Abi Thalib pernah meminta pertanggungjawaban Ibnu Abbas tentang pahalanya itu.
Setelah bertukar pikiran, Ibnu Abbas rujuk kembali dari pendapatnya itu. Setelah diselidiki lagi sebagaimana tersebut dalam Sahih Muslim, Ibnu Abbas memang pernah menyatakan pendapatnya itu dalam pemerintahan Abdullah bin Zubair dan kemudian dicabutnya kembali. Pendeknya, banyak penyelidikan menunjukkan bahwa Ibnu Abbas tidaklah berpegang teguh pada pendapat itu. Dalam satu riwayat dari Tirmizi, Baihaqi dan Tabrani dikatakan bahwa mut'ah pada permulaan Islam memang pernah terjadi. Misalnya seorang laki-laki singgah ke suatu negeri, sedang dalam negeri itu tidak ada kenalan karibnya. Dihubunginya lah seorang perantara, lalu kawin dengan seorang perempuan untuk selama dia tinggal dalam negeri itu. Di sanalah disimpannya barang-barangnya dan beristirahatlah dia di sana. Tetapi kebiasaan itu telah dihapuskan dengan datangnya ayat 6 dari surah Al-Mu'minun. Dengan demikian tetaplah dia haram sesudah ayat itu turun. Tetapi riwayat ini dibantah orang sebab di permulaan Islam tidak ada seorang muslim pun yang berdagang ke luar negeri, singgah di sana dan kawin sementara. Di permulaan Islam, kaum muslimin yang baru sedikit jumlahnya tidak ada kesempatan keluar selain dari hijrah ke Habsyi maupun ke Madinah. Ahlussunnah sudah sependapat semuanya bahwa nikah mut'ah tidak boleh untuk selamanya, sebab dalam Al-Quran sudah ada peraturan nikah, talak, rujuk, iddah dan sebagainya. Khalifah-khalifah sebagaimana Umar dan Ali telah melarang keras, melainkan kaum Syiah lah yang berpegang teguh secara taklid turun-temurun sehingga nikah mut'ah telah disambungkan orang selalu dengan kaum Syiah. Musafir-musafir yang pergi ke negeri Syiah dalam praktik memang dapat secara bisik-bisik minta dicarikan perempuan buat dikawin mut'ah, dengan bisik-bisik pula seorang penghubung mencarikannya. Kadang-kadang untuk seminggu, kadang-kadang untuk semalam. Nikahnya pun secara rahasia di tempat tersembunyi, sehingga nyata bahwa orang-orang yang menghalalkan pun mengerjakannya dengan malu-malu. Tandanya perbuatan itu tidak diizinkan oleh hati sanubarinya, karena tidak ubahnya dengan mencari perempuan lacur buat ditiduri satu malam lalu pagi-pagi dibayar sewanya. Dwight Donaldson menulis dalam bukunya Akidah Syiah bahwa di negeri-negeri Syiah orang mencari perempuan-perempuan untuk dikawini secara mut'ah dengan diam-diam dan malu-malu. Nyatalah perbuatan ini tidak akan diizinkan oleh Ibnu Abbas, misalnya jika beliau masih hidup. Ini adalah suatu pembelokan maksud agama yang sangat menyorok mata. Tetapi nikah mut'ah yang memalukan ini telah dihapuskan dengan undang-undang oleh almarhum Raja Ridha Shah Pahlavi, sehingga kalau kita datang ke salah satu negeri Syiah sekarang ini, misalnya ke Mashhad atau Isfahan dan Shiraz, kalau ada orang yang menanyakan perempuan untuk nikah mut'ah akan dipandang hina dan sama saja dengan seorang pelancong atau turis di negeri lain minta dicarikan perempuan lacur buat dipakai semalam. Dalam hal ini teringatlah penafsir suatu hal yang kejadian di zaman tentara Jepang berkuasa di Indonesia tahun 1943. Ketika itu mulai ada latihan tentara Gigun yang dibentuk Jepang dari pemuda-pemuda bangsa Indonesia guna membantu peperangan Jepang, juga dipergunakan oleh pemimpin bangsa Indonesia guna melatih pemuda kita belajar perang. Entah siapa yang memberitahu, ada rupanya kalangnya menyampaikan kepada tentara Jepang bahwa dalam Islam ada peraturan nikah mut'ah. Dan pemimpin-pemimpin Indonesia yang tidak mengerti tentang agama turut pula menganjurkan agar umat ulama Islam di Indonesia menyetujui jika nikah mut'ah diizinkan untuk Gigun. Sudah ada suara-suara ulama yang lemah pendirian yang hendak membolehkannya. Tetapi ayah dan guru penafsir Syekh Abdul Karim Amrullah membantah hal itu dengan sekeras-kerasnya, dengan menjelaskan hukumnya menurut mazhab Ahlussunnah, dan beliau kirimkan bantahan itu kepada pihak-pihak yang memerlukan. Karena itu beliau bersikap tegas, tidak ada orang yang berani lagi membuka-buka masalah itu, dan ulama yang nyaris menggadaikan hukum kepada Jepang yang rasa sangat malu telah menutup mulutnya kembali. Berfirman Allah selanjutnya, Allah hendak meringankan tanggungan kamu karena telah diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Ayat 28. Artinya sungguhnya dengan segala peraturan yang telah ditentukan oleh Allah, sejak dari beristri dengan batas 4 asal sanggup berlaku adil, sampai kepada boleh berkawin saja dengan budak perempuan karena memelihara diri daripada berzina, sebab berkawin dengan budak itu ringan belanjanya. Semuanya itu adalah untuk meringankan kamu, sebab Allah sendiri pun mengakui bahwasanya Allah telah menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Seluruh manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Karena lemahmu itu kamu tidak akan sanggup menahan syahwatmu terus-menerus. Itulah sebab diadakan peraturan-peraturan sehingga kelemahanmu mengekang syahwatmu dapat diatur sebaik-baiknya. Dengan ini pula terdapatlah Islam sebagai suatu agama yang tidak berat bagi manusia memikulnya. Tidaklah Islam mengadakan peraturan melarang orang laki-laki beristri dan orang perempuan bersuami. Tidaklah ada kemerdekaan di dalam Islam. Kalau peraturan-peraturan itu tidak diadakan Allah, niscaya celakalah manusia lantaran lemahnya mengendalikan syahwatnya. Akan kacau belaulah keturunan manusia lantaran banyaknya perzinaan dan pelacuran. Hancurlah kehidupan dan tidaklah dapat membina manusia yang baik karena tidak berdiri rumah tangga. Runtuhlah bangsa, sedangkan kemudahan yang diberikan Allah tentang beristri lebih dari satu kerap kali telah menimbulkan permusuhan di antara anak-anak dari seorang laki-laki dari ibu yang berlain. Betapa lagi kalau seorang laki-laki yang berhubungan dengan perempuan lain secara tidak sah. Pasti perbuatannya itu meninggalkan kesan yang buruk sekali dalam jiwa anaknya sendiri, sehingga jatuhlah penghargaan si anak kepada ayahnya yang membuat contoh yang tidak baik itu. Atau mereka tiru dan turuti sehingga memindah
turun-temurun, ayah cabul, ibu cabul, anak-anak pun cabul. Sebagaimana pepatah, kemana air akan turun kalau bukan melalui cucuran atap. Oleh sebab itu menjadi peganganlah bagi orang-orang yang beriman satu hadis. Sabda Rasulullah SAW yang dirawikan oleh Tabrani dan dari Jabir bin Abdullah dan oleh Ad-Dailami daripada Ali bin Abi Talib. Iffu ta'iffu nisa'ukum wa barru tabarrukum abna'ukum. Kendalikanlah dirimu, niscaya istri-istrimu akan mengendalikan diri mereka, dan hormatilah ibu bapakmu, niscaya anak-anakmu akan hormat pula kepadamu. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ad-Dailami. Hendaklah kita yang beragama Islam memegang teguh peraturan-peraturan ini, terutama dalam rumah tangga kita. Kalau seorang laki-laki lemah dalam mengekalkan syahwat, niscaya kesetiaan istrinya akan hilang dan suami tidak sanggup lagi menguasainya. Kalau istrinya memberi malu, dia terpaksa menutup mulut, sebab dia berbuat jahat pula kepada perempuan lain. Kalau seorang ayah tidak dihormati anaknya sendiri, umumnya yang demikian lantaran si ayah tidak pula menghormat kepada ayahnya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.